Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana Agni dari Teknik Informatika S1 Universitas Dianuswantoro. Di sini saya akan memperlihatkan dan mempresentasikan sedikit tentang website saya, di mana website saya adalah yang telah saya buat ini menggunakan CodeIgniter versi 4. Itu adalah frameworknya. Lalu saya juga menerapkan teknik CRUD atau create, read, update, dan delete. Di sini ceritanya saya membuat website tentang penjualan airsoft gun atau mainan tembakan. Lalu di sini bisa kita lihat ada navbar yang menampilkan home, about, contact, lalu ini adalah produknya dan user. Langsung saja kita lihat bagaimana cara sistem ini bekerja. Kita lihat langsung ke navbar airsoft atau produknya. Di sini akan menampilkan produk-produk yang telah saya inputkan sebelumnya. Ini adalah produknya. Di sini bisa kita lihat. Nah, pertama-tama kita akan mencoba menambahkan data ke dalam sini. Lalu otomatis akan masuk ke database. Kita add produk. Mohon maaf di sini mungkin agak lama ininya. Jadi di sini saya menggunakan MySQL sebagai RDBMS phpMyAdmin, lalu saya menggunakan database SQL. Nah, di sini sudah terlihat formulir dari penambahan data tersebut. Mari kita tambah. Di sini saya akan menambahkan data yang sama seperti ini. Sudah saya siapkan. Dan ini nama dari data yang akan kita input. Kita copy aja dari sini. Nama datanya ini. Lalu factory-nya ciptaan pabrik ini ceritanya. Lalu di sini terdapat fitur untuk menambahkan thumbnail atau gambar yang seperti tadi. Kita bisa browse. Kita menunggu sebentar. Nah, sudah terdapat thumbnail di sini ya. Dan ini ada namanya juga. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menampilkan di sini. Lalu type-nya ini type tipe-tipe dari airsoft gun. Kita tambahkan ini adalah spring aja. Lalu kalau sudah selesai menginput semua data dan lengkap, kita add produk, maka otomatis akan langsung menambahkan data ini ke database dan ditampilkan di daftar airsoft. Nah, kita bisa lihat sukses untuk menginput produk. Bisa kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah produk yang barusan kita tambahkan, yang barusan saya tambahkan. Di sini juga terdapat fitur-fitur detail. Yang mana detail ini kita lihat sendiri ya. Kita klik detail. Nah, detail ini menampilkan detail dari suatu produk yang mana nanti akan bisa kita edit dan delete. Sebelumnya yang tadi kita back dulu. Nah, di sini tidak ada fitur edit dan delete. Saya menggunakan fitur edit dan delete-nya untuk mengupdate produk, yaitu di dalam action detail. Ini barusan yang tadi kita tambahkan. Mari kita edit. Nah, kita edit datanya. Sebelumnya kita akan mengedit tipe ya, yang awalnya spring menjadi tipe yang lain, atau mungkin juga pabriknya bisa kita ganti. Kita edit. Ini data-data yang tadi kita inputkan, dan di sini saya akan mengedit yang awalnya spring menjadi gas. Lalu factory-nya kita tambahkan. Nah, ini pabrik factory baru dari data yang akan kita edit. Lalu di sini ada update produk. Kita klik update. Oh, maaf. Kita harus mengubah namanya juga ya.
sukses update produk. Mungkin tadi ada sedikit bug tentang cara pengupdatean, nanti akan saya perbaiki. Nah, di sini sudah terubah datanya. Pertama, namanya Super 90 versi 2, karena tadi mungkin maaf, ini mungkin belum saya ubah tadi. Nah, ini kita edit. Tadi ada kesalahan sedikit tentang pengeditan. Kita coba V3 lalu tadi gas ya. Nah, kita update datanya. Nah, di sini terdapat gambar, lalu ini namanya berubah menjadi Super 90 versi 3. Lalu ini yang awalnya factory-nya bukan ini, lalu terubah menjadi ini. Lalu yang awalnya ininya spring menjadi gas. Itu fitur edit. Dan apabila memang ini tidak terpakai lagi, bisa kita mencoba fitur fitur detail yang akan mengarahkan ke delete. Apabila saya mengklik delete ini, maka data ini akan hilang dari list data yang tadi maupun dari database. Kita klik delete. Di sini akan ada form keluar. Kita klik OK. Maka data akan terhapus. Nah, data terhapus. Itu fitur dari CRUD-nya. Lalu di sini selain, saya akan menjelaskan tentang tabelnya ya. Nah, di sini tabelnya tadi adalah di tabel Airsoft. Di tabel Airsoft ini saya menggunakan PHP MyAdmin sebagai RDBMS dan MySQL sebagai database saya. Di sini terdapat ID, name, Slack. Slack itu untuk nama unik dari produk. Lalu ada factory, ada tipenya, lalu ada thumbnail. Thumbnail ini sebagai gambar. Lalu di sini saya juga akan menunjukkan satu tabel lagi, yaitu tentang user. Di sini saya menggunakan fitur Faker. Sebenarnya bukan fitur, tapi library Faker yang terintegrasi. Saya integrasikan dengan CodeIgniter versi 4. Ini datanya saya tambahkan secara otomatis tanpa saya menambahkan data satu-satu. Kita bisa lihat list usernya. Ini tabel kedua yang akan saya tunjukkan. Nah, ini tabel kedua yang saya tunjukkan. Ada nama, alamat, email, dan negara. Mungkin itu sekilas dari websitenya. Lalu kita masuk ke ke source code-nya atau ke kodenya. Jadi di CodeIgniter ini saya tunjukkan dari directory CodeIgniter sendiri. Oke, ini ada app, ada public, test, vendor, readable, dan lain sebagainya. Di sini core dari CodeIgniter adalah di folder app. Di sini yang biasanya pengembang website mengubah-ubah, itu adalah tentang controllernya. Lalu di sini juga ada pengaturan database-nya. Di sini ada modelnya, ada view. Ini menggunakan teknik MVC dalam frameworknya. Pertama kita lihat dari controller. Nah, di sini ada controller yang saya perhatikan di sini ada 5. Ini controller Airsoft atau controller dari produk-produk yang tadi saya buat. Ini kelasnya kelas Airsoft. Lalu di sini ada fitur detail untuk menambahkan detail yang tadi. Ini diambilnya bukan berdasarkan ID tapi berdasarkan Slack. Lalu ini fitur create, dimana sebelum tadi menambah suatu data terdapat validasi di sini, dimana nama tidak boleh sama,
Itu opsional bagi developer untuk membuat website, tapi di sini yang saya tambahkan tidak terlalu tidak terlalu validasinya tidak terlalu rumit. Nah, di sini save, ini yang saya maksud validation. Di sini ada nama, jadi namanya harus ada ketika kita membuat suatu produk. Lalu di sini ada thumbnail, foto dari website tadi, dari produk-produk. Di sini tidak boleh maksimal size-nya tidak boleh lebih dari 1 MB. Ini fitur dari Codeigniter di mana sudah built-in di sini. Lalu di sini ketika kita mau menambahkan gambar, ekstensi dari file itu harus berbentuk image, JPG, PNG. Lalu bisa juga SVG atau GIF, namun tidak saya tambahkan di sini. Lalu thumbnail juga ini terdapat is image atau pengecekan apakah itu gambar atau tidak. Di sini juga ada fitur delete. Fitur delete yang saya pakai di sini di controller ini disaring, difilter berdasarkan ID. Jadi kalau tadi untuk detail menggunakan slug, kalau delete menggunakan ID. Lalu ini edit juga, edit menggunakan ID-nya, edit parameternya menggunakan slug. Di sini juga ada validasi dan lain sebagainya. Lalu update menggunakan ID. Baik. Ini controller untuk user. Lalu selain controller, kita lihat modelnya. Nah, di sini ada model dari Airsoft dan user. Nah, di sini yang menyambungkan ke database, database untuk menampilkan ke website yang ini, dimana yang ditampilkan adalah yang diambil datanya itu adalah name, slug, factory, thumbnail, dan type. Lalu di user juga sama seperti model yang ini. Lalu di views, di sini ada berapa views? Ini yang saya tadi tampilkan adalah dari Airsoft, dimana Airsoft itu adalah ini. Navbar yang ini menggunakan views ini. Jadi pertama kita mengklik navbar ini, maka yang keluar ini adalah indeksnya. Di URL langsung tergenerate indeks. Namun karena di sini indeks menjadi default, jadi di sini tidak ada tulisan indeksnya. Nah, ini sekilas dari indeksnya. Lalu ini ada tampilan editnya juga menggunakan PHP dan HTML ini. Lalu detail, create. Lalu di sini ada navbar. Navbar saya pisahkan di layout karena agar rapih dan tidak berulang. Lalu ini template. Jadi yang di view ini tidak menggunakan header HTML buka, HTML tutupnya ada di sini semua. Yang saya taruh di view baik Airsoft ataupun user menggunakan ini render section. Lalu ini bisa dilihat, ini adalah indeksnya. Yang tadi saya maksud template render section adalah ini. Jadi extendnya layout template. Lalu di sini adalah sebagai pengganti HTML buka, title dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah footernya atau HTML penutup, seperti itu. Lalu di sini ada public yang belum saya jelaskan. Jadi public ini berisi CSS dan
aset-aset lain. Di sini CSS untuk mendukung tampilan HTML tadi. Lalu di sini gambar-gambar yang telah diinputkan oleh user apabila user ingin menginputkan, seperti ini tadi saya menginputkan ini, akhirnya masuk ke dalam folder, kita lihat foldernya ya, ke folder public. Nah, di image. Nah, maka semua di sini ada. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang proyek website menggunakan framework CodeIgniter versi 4 dan menerapkan CRUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.